Emang apa sih yang Arsy kangenin kalau bunda nggak ada? Kalau ada bunda tuh kayak hati-hati kayak nih ada bunda. Ya udah Tenang ya. Kayak udah pokoknya kalau ada bunda tuh kayak udah aman aja gitu loh bun. Yang sekarang Arsy banggain itu ke bunda. Bunda itu setiap Arsy marah ke bunda tuh bunda tetap sabar. Bunda tuh pokoknya the best banget deh pokoknya. Arsy tuh bunda banget maunya apa-apa bunda dan bunda seneng karena merasa dibutuhkan sama anaknya. Pokoknya I love you so much. Welcome back to The Hermansyah A6. Banyak banget yang minta aku tuh deep talk sama Arsy Hermansyah. Kira-kira mereka ini kita belum baca, kita dibuatin tulisan sama tim YouTube. Jadi untuk apa pertanyaan aku ke Arsy, begitupun sebaliknya. Jadi kita mulai ya deep talknya ya. Oke. Sekarang bunda dulu apa Arsy dulu? Bunda dulu deh. Oke. Hai Arsy. Arsy gimana hari ini? Happy nggak abis playdate sama teman-teman? Bunda pastinya Arsy happy banget. Happy banget Bunda bisa invite teman Arsy gitu. Arsy dari siang sampai sore itu sampai petang ya. Arsy tuh seneng banget gitu. Kayak bisa lah gitu Bunda invite teman Arsy ke rumah Arsy gitu. Pokoknya Arsy berenang bareng gitu. Terus Arsy tuh pokoknya seneng banget gitu deh. Jadi happy ya? Happy banget. Oke, sekarang Arsy tanya bunda. Bagaimana cara bunda mengubah sudut pandang Arsy yang tadinya nggak mau melakukan apa yang bunda suruh, terus Arsy jadi nggak mau. Padahal nih niat bunda itu biar Arsy disiplin. Arsy kan anaknya baru masuk 8 tahun tapi cukup dewasa. Nah caranya bunda itu karena Arsy orangnya nggak bisa dimarahin, nggak bisa kalau dimarahin langsung ngambek. Kalau dimarahin tuh Arsy nggak bisa, dikasih tahu depan orang juga Arsy malu. Nah, karena Arsy itu orangnya harga diri banget walaupun masih kecil dan bunda menghargai itu. Jadi caranya adalah bunda ajak ngomong baik-baik berdua Arsy. Kayak biasanya Arsy, sini deh kita ngomong berdua. Nah Arsy biasa udah tahu tuh bunda lagi ada sesuatu yang... Atau enggak kadang-kadang bunda tuh kayak... Bunda kayak bisikin Arsy atau kayak... Ya gitu kalau misalnya rame bunda kasih kode. Ada kode-kode gitu lah ya. Stop Arsy, kalau nggak ngerti juga Kak. Kalau nggak juga digini tangannya. Kak diremes. Plus pas gitu ya, ini maaf ya. Arsy langsung kayak... Aduh diapain nih? Arsy kalau bunda udah remes stres ya? Kayak langsung... Aduh kayak kaget aja gitu dalam hati Arsy pasti udah mau dimarahin nyari lah. Terus Arsy langsung gini kan, oke Arsy tadi kayak gini gitu dalam hati Arsy kayak gini makan. Arsy mau ngomong kayak gitu ke teman-teman tapi Arsy malu kan tadi. Arsy malu. Jadi makanya ya udah Arsy sama bunda dulu baru bisa ngomong bareng. Tapi Arsy suka gak dengan metode bunda kayak begitu? Apa lebih suka bunda depan orang marah? Enggak. Lebih suka gitu kan karena Arsy udah gede. Iya, tapi kalau yang kayak kamu di TV jangan kayak gitu ya gitu. Misalnya lagi gini nih. Bunda bilang Arsy jangan kayak gitu Arsy nggak apa-apa. Dikasih taunya akhir-akhir kan udah selesai ya. Oke. Jadi kalau di TV ditanya orang Arsy tiba-tiba mau buka rahasia bunda Arsy gitu ya. Iya nggak apa ya. Tapi jujur juga harus jujur nggak sih ya? Iya harus jujur. Arsy nggak boleh menutupi atau berbohong untuk misalnya hanya terlihat bagus. Bunda nggak mau. Hidup kita ini kan banyak karyawan di dalamnya, banyak orang, banyak apa. Jadi kalau kita hidupnya terlalu banyak kamuflase, di depan terlihat baik, terlihat ramah, tapi aslinya di rumah enggak, itu malah jadi bumerang buat kita. Jadi bunda selalu bilang bahwa bunda tuh bisa marah, malah sering marah. Tapi kan marahnya bukan enggak yang ke siapapun, kita nggak boleh marah kayak gitu karena mereka manusia juga. Oke, sekarang gantian Arsy ya. Oke.
Satu pertanyaan aja lama loh nih guys. Nomor 1 tadi ya? Ini udah. Bunda dulu lagi dong. Kan bunda pertama, kedua kamu, sekarang bunda lagi. Hah? Arsi sekarang bunda lagi. Oh, bunda lagi. Arsi, bunda udah lama gak ngobrol berdua gini sama Arsi. Boleh pinjam waktu Arsi sebentar nggak buat ngobrol sama bunda nanti lain kali tuh minjem Arsi buat ngobrol hati ke hati gitu, boleh nggak? Boleh lah bun, kalau masalah kayak gitu pasti Arsi boleh deh. Gara-gara kan kalau udah masalah kayak gitu daripada nggak diberesin kan lebih Numpuk ya kak? numpuk Dan kalau numpuk jadinya bom waktu. Iya, terus kalau misalnya lagi misalnya Arsi lagi belajar gitu kan, nanti malah buang waktu buat belajarnya. Jadi mending kalau lagi ada waktu luang gitu boleh sama bunda. Kita hati-hati ya. Oke, Arsi. Bunda, tanggapan bunda soal orang yang membuli orang lain itu gimana? Apalagi yang dibully itu anak kecil bun. Kalau yang dibully anak kecil berarti dia itu anak kecil juga. Karena kalau orang dewasa ngebully anak kecil, pertama ininya sifatnya kayak anak kecil. Sifatnya kayak anak kecil, berarti dia anak-anak juga. Jadi kita nggak usah gubris karena dia anak kecil. Buat apa kita ngeladenin anak kecil? Tapi bun, misalnya nih anak kecilnya itu nakal gitu, terus dibully, ih kamu nakal banget gitu. Walaupun nakal atau ada kekurangan, namanya anak kecil. Nah, kalau ngebully itu kenapa maksudnya bunda dia anak kecil? Kalau dia diajarin dari keluarga yang benar, dari orang tua yang benar, pasti orang tua itu akan mengajarkan bahwa gak usah anak kecil, ngebully orang aja itu gak boleh. Apalagi anak kecil yang belum berdosa, belum ada salahnya. Ada juga yang kadang gak suka sama ibunya, yang dibully anaknya itu udah biasa gitu. Tapi berarti kita tahu kapasitas manusia itu seperti apa. Apalagi kalau itu ibu-ibu, berarti ibu-ibu itu ya otaknya kayak anak kecil. Enggak ibu-ibu, misalnya ibu nih bunda, misalnya orang itu bunda si intinya gitu ya, jangan amit-amit. Bunda ngebully Arsi gitu, ih Arsi gara-gara Arsi nggak mau dengerin. Ya bunda gini, ih kamu nggak boleh, kamu nggak mau dengerin, nih nggak boleh gitu, kayak pokoknya kayak marah-marahin. Ya, kalau ibu nggak boleh lah ngebully anak orang. Ya tapi kan anaknya salah bunda. Bukan ngebully kak, kalau itu namanya ngasih tahu. Kalau bunda nggak mau, bunda maunya ngasih tau anak dengan cara yang tepat supaya anak itu tumbuh lagi nanti bisa memperlakukan orang dengan tepat juga. Karena efeknya nanti kalau orang tua cuma bisa marah-marah, akhirnya ya itu ada anak-anak yang sampai tua akhirnya cuma bisa ngebully orang karena tidak dapat pendidikan, bukan pendidikan dasar yang baik dari orang tuanya. Kayak kerjanya cuma ngebully gitu doang. Kayak sekarang bunda, kalau bunda suka pulang malam nih misalnya kerja, kan jarang tapi ya. Nah tapi kalau bunda lagi pulang malam, perasaannya Arsi tuh gimana sih? Ini bunda nih suka gini ya, ngasih tahu sekarang. Jadi setiap bunda, misalnya bunda nih janji ya ke Arsi. Terus? Tapi walaupun bunda kerja keras kan, tapi bunda harus tempatin janji juga. Kadang-kadang kan kayak ulang tahun nih kak, ulang tahun temen. Itu kadang Enggak pernah pas bunda nih pak, ini nggak ulang tahun temen, nggak ada apa-apa. Gak mungkin kalau nggak ada ulang tahun. Nggak ada ulang tahun tapi ada kerja. Acara atau kerjaan bunda selalu memilih untuk tidak mau sampai malam, maunya tuh siang. Tapi kadang-kadang ada orang yang aku baru bisa meeting pulang kantor karena mereka orang kantoran, bunda kan bukan, bebas. Ada orang yang aku tuh kerjanya sampai jam office hour, jadi dia baru bisa meeting setelah jam 6, jam 7, jam 8 malam. Akhirnya kan kita nggak boleh egois dong, harus ngikutin jam 7, jam 8 malam. Iya kan? Ya, akhirnya pulang kan jam 9 kamu udah masuk kamar. Akhirnya jadi nggak ketemu. Kan jadi perjalanan ini Jakarta itu macetnya banget kak. Apalagi kalau hujan. Jadi kadang-kadang meetingnya cuma sejam, perjalanan pulang perginya udah 3 jam. Arsi sekarang. Kalau Arsi dibully orang nih bun, bunda akan ngelakuin apa bun? Agak susah ya. Bunda itu kalau yang dibully anak atau cucu, bunda pasti sedih dan ya emosi, pasti bunda manusia. Kalau dibilang dicuek, bunda cuekin, itu kalau bunda yang dibully atau ayah. Tapi kalau udah anak atau misalnya cucu, bunda sedih dan miris. Apalagi bisa ada yang bandingin anak kecil. Kayaknya. Tapi kalau Arsinya nggak apa-apa gitu? Ya Arsinya memang nggak apa-apa karena Arsi nggak punya media sosial, Arsi nggak baca. Bunda yang baca itu bukan dibully, misalnya dibully temen gitu. Tapi Arsi nggak apa-apa, bundanya ya.
Nggak boleh dong, teman Arsi juga nggak boleh bully-bully gitu, karena bullying itu bisa menimbulkan efek yang Atau tidak enggak baik. ibu-ibu Bunda tuh waktu kecil pernah dibully Kak, waktu SMP. Akhirnya untung Bunda bisa begini. Ada teman Bunda yang gara-gara dibully hidupnya jadi kenapa-napa, karena di bawah alam sadar kita apa yang terjadi waktu masa kecil kita tuh bisa mempengaruhi dan bisa berdampak pada saat kita dari dewasa. kecil sampai gede tuh kayak sama aja gitu. Nggak, pada saat kita dewasa, dan itu nggak baik buat psikis si anak. Terus? Jadi kalau ada yang bully Arsi, Bunda pasti marah, kesel. Tapi yang maksudnya Bunda marahnya kalau kayak udah gimana? keterlaluan, karena Bunda memang nggak biasa, misalnya kayak ngelapor-laporin tuh Bunda belum pernah lah ngelaporin karena dibully. Tapi kalau udah yang parah banget, Parah banget tuh anak, kayak gimana? yang anak, pokoknya yang anak dan yang sudah mengkhawatirkan. Yang ngebanding-bandingin, ih kamu jelek, kamu cantik gitu-gitu. Kalau ngebandingin itu udah pasti orang-orangnya itu aja yang nggak, itu intinya orangnya, maaf ya Kak Arsi, itu orang-orang yang nggak suka sama Bunda, yang seuzon sama Bunda, yang benci sama Bunda, pasti yang kena tuh anak-anak. Jadi Arsi nggak usah takut, misalnya ada nanti suatu saat ada yang bilang atau ngomong apapun, Arsi cuma nggak usah dianggap, bilang aja, oh karena nggak suka mamaku larinya nembaknya ke aku, karena mamaku kebal orangnya, nggak akan ladenin. Tapi orang itu tahu kalau udah ke anak, Bunda rapuh. Biarkan itu menjadi dosanya dia ngebully anak kecil. Karena kalau menurut Bunda, selagi belum mengkhawatirkan, ya udah biar menjadi dosanya. Itu dosanya Arsi diambil sama dia. Sekarang Bunda ya. Hal yang paling Arsi kangenin dari Bunda, misalnya kita lagi nggak bareng-bareng, itu apa? Kan Arsi suka kalau Bunda pergi tuh Arsi rewel banget kan. Nanti ketemu nggak? Bunda ada nggak? Bunda gitu. Emang apa sih yang Arsi kangenin kalau Bunda nggak ada? Bukan kangenin gitu ya, bukan. Tapi tuh lebih ke Harus ada gitu. apa ya, kayak kalau ada Bunda tuh kayak hati-hati, kayak nih ada Bunda. Ya udah, tenang ya. Kayak udah pokoknya kalau ada Bunda tuh kayak udah aman aja gitu loh Bun. Kalau cuman ada Itulah ini Ibu. gini Arsi suka mikirinnya negatif deh Bun. Setiap nggak ada Bunda itu, apalagi Bunda janji ke Arsi. Oke. Setiap nggak ada Bunda itu Arsi kayak mikirinnya negatif gitu loh Bun. Misalnya apa? Misalnya kayak kan Bunda pulangnya malam, Arsi suka khawatir dari mati Arsi gitu ya. Ini Bunda bakal pulang nggak ya? Nanti takutnya ini Mbak Mayanya misalnya apa kayak gitu, buat yang gitu-gitu nggak ada Bunda gitu. Kan Arsi nggak bisa ngapa-ngapain Bun. Jadi Arsi rasa aman kalau ada Bunda. Iya kayak seneng aja gitu, kayak cek ada Bunda gitu. Oke, cek. Oke deh. Kasih nomor berapa nih yang bikin pertanyaan banyak banget sih? Nih. Menurut Bunda, teknik Arsi nyanyi itu udah bener belum sih Bun? Bunda itu udah bangga sama kamu dari mulai kamu umur 1 tahun, 2 tahun sampai ke sekarang. Kamu tuh nyanyi nggak pernah fales, hafal lagu juga cepet. Itu dari kecil. Kamu collab sama Kanisa Sabian, kamu nyanyiin lagu Atu Natu Fuli, Aisyah, apa tuh dengan nada yang tepat. Karena masih 4 tahun, 5 tahun kan. Makin kesini ternyata dulu Arsi suaranya kecil gitu, lembut banget pas nyanyi Aisyah apa. Ternyata makin gede 6, 7, 8 Arsi tuh punya powerful suara timbre yang powerful banget. Nah kalau les sama Opa bilang Arsi tuh mau diarahkan supaya belting, teriakan beltingnya bagus. Mungkin bagi sebagian orang yang nggak suka sama Arsi akan, hah kok nyanyinya begini? Ya lihat aja Beyonce, lihat aja misalnya penyanyi-penyanyi. Itu kalau buat Arsi ya, mereka tuh kayak so tahu padahal mereka belum nonton ini gitu loh. Iya, padahal mereka belum tentu bisa Iya, ya. iya. Nah, yang kita mau, kalau kata guru les Arsi Opa Luki, anak kecil itu 8 tahun seumur Arsi itu dikuatin dulu powernya, kekuatannya, core perutnya, semua ininya tuh dikuatin dulu. Nanti di saat Arsi umur 10-11 ke atas itu Arsi akan berubah sendiri. Nah, Nanti akan berbeda lagi nanti, nggak sama seperti sekarang. Kalau sekarang kan Arsi tuh lebih ke suaranya menurut Bunda kayak kalau untuk festival kayak Wekopa kemarin tuh orang amazed karena bisa lantang, vibranya. Tapi kalau Arsi dari kecil sampai gede udah Enggak, itu nanti jadi nanti akan bisa ada gini Kak, kalau terus-terusan jadi penyanyi seriosa. Tapi kan Arsi pengen nanti punya nyanyi pas remaja
remaja, SMA, kuliah, nanti Arsy suaranya akan berubah lagi. Yang penting core-nya Arsy itu udah kuat. Nanti jenis apapun musiknya, mau dangdut, mau barat, mau R&B, mau apa, itu bisa dilahap sama Arsy. Yang penting ingat sama Opa. Opa selalu bilang, yang penting Arsy kuat dulu, jangan baca-bacain komentar orang. Karena yang ngelatih vokal ini kan Opa yang lebih paham teknik vokal. Arsy itu arahnya kemana, Arsy itu kemana. Bunda bangga banget kamu bisa sampai kayak begini sekarang. Dan menurut Bunda Arsy terbaik. Arsy kalau ada yang suka banding-bandingin Arsy sama orang lain, tanggapan Arsy kayak gimana sih? Bisa Arsy dibandingin sama teman-temannya Arsy gitu. Arsy perasaannya gimana? Kayak Bunda ngomong tadi itu ke Arsy gitu. Arsy bilang biasa aja, perasaannya biasa aja. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya, menurut Arsy ya kalau orang. Dan Arsy ingat satu, gak boleh punya sifat iri, gak boleh punya sifat syirik, gak boleh. Kalau kamu dari kecil udah punya sifat seperti itu, kamu sampai besar hidupnya hanya bersaing. Tunjukkan yang terbaik dari diri kamu. Kalau ada orang lain yang lebih bagus ya alhamdulillah. Kalau ada yang lebih, bisa belajar lagi. Ya, iya, kalau ada yang lebih nggak bagus juga jangan dikatakan. Jangan kamu jelek. Jangan, nggak boleh Kak. Bunda tuh dulu diajarin sama Grandma 3 hal. Jangan punya sifat syirik, iri dan dengki. Kamu manusia, kamu boleh marah, kamu boleh kesel, tapi jangan punya 3 sifat. Jangan punya 3 sifat itu. Orang mau mikir apa, orang mau bilang apa, mau bandingkan apa, biarlah menjadi dosa mereka. Tapi Arsy dari kecil udah Bunda kasih tahu, jangan. Ke Kaloli Kajial juga Bunda bilangin, jangan punya sifat iri sama kehidupan orang. Akhirnya kenapa kita bisa sampai hari ini Kak? Karena kita nggak pernah, kita selalu bersyukur apa yang kita dapat. Bunda tuh setiap sholat kalau orang doanya minta kaya, minta apa, Bunda enggak. Doa Bunda cuma panjang umur, sehatkanlah anak-anak dan kami, panjang umur supaya bisa nganterin kalian semua sampai besar, dan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi nggak pernah aku mau lebih kaya dari ini, dan Bunda nggak punya tuh sifat iri. Orang bisa naik apa, orang bisa punya rumah gimana, orang bisa sekaya apa, Bunda nggak punya sifat jealous tuh, nggak punya, alhamdulillah. Jadi Arsy juga dari kecil nggak boleh punya sifat itu. Kayak kalau lihat rumah orang ya masya Allah gitu aja ya. Kalau dia rumahnya lebih bagus, Bunda alhamdulillah gitu. Ya Allah bagus ya rumahnya, seneng, bangga malah. Tapi Bunda dengan ini merasa cukup. Kayak misalnya umat aku tuh bisa kayak gini gitu nggak sih? Karena kan kesenangan yang abadi itu di mana Kak? Di mana? Di akhirat. Walaupun kita manusia, pasti pengen punya ini, pengen punya itu, boleh. Tapi bukan sirik sama ini sama itu. Itu satu pertanyaan ini udah lama banget. Iya bener. Sekarang nomor berapa kamu Kak? 5. Oke. Cara Bunda memberitahu ke Arsy hal yang baik dan tidak baik untuk dilakukan ke orang lain. Maksudnya gimana? Cara Bunda memberitahu ke Arsy hal yang baik dan tidak baik. Oke, misalnya nih kakak kalau lagi capek kan kelihatan tuh bete gitu. Nah, Bunda ngasih tahu deh kakak dari kecil kalau kakak kebiasaan mau punya. Bunda juga kadang manusia yang ada capek, ada sakit, ada apa. Tapi berusahalah dari kita masih kecil bahwa kita bisa memperlakukan semua orang itu sama, nggak milih-milih. Oh ini ada keuntungannya, aku baik kalau sama yang ini, nggak usah. Misalnya foto, kalau sama orang yang hebat, yang sesama kayak kita foto. Kalau kamu yang orang biasa-biasa nggak usah. Itu kalau udah kamu punya sifat pemilih gitu, gak akan kamu jadi orang sukses. Tapi kalau milih-milih baju gitu-gitu? Boleh lah kalau milih baju. Sekarang udah ya. Selama Arsy ngejalanin hobi Arsy yaitu nyanyi, Arsy suka ngerasa ada paksaan gak dari ayah atau bunda, atau memang Arsy happy melakukan itu? Arsy pengen nyanyi sendiri. Tapi Arsy merasa ada paksaan juga gak dari ayah sama bunda kayak Arsy harus nyanyi gitu? Enggak sih, kalau udah ada paksaan tuh ya kepaksa jadinya. Kepaksa. Karena ini datang dari diri Arsy, jadi Arsy menjalaninya happy. Iya, kadang-kadang mulai juga kan suka Arsy harus bagus ya gitu kan. Ya, bukan maksa nyanyi, tapi saat Arsy udah mau jadi penyanyi, Arsy harus tampil yang bagus. Iya. Bun, kalau Arsy nggak mendengarkan apa yang Bunda arahkan, respon Bunda ke Arsy akan seperti apa? Ngasih tahu lagi berulang-ulang, karena iya tapi nggak berulang-ulang kayak annoying gitu nggak sih Bun ya? Nggak boleh jadinya annoying ya. Oke. Jadi Bunda kalau ngasih tahu harus gimana? Ya ngasih tahu. Kalau Arsy nggak mau, nggak tahu deh.
Ya Ya makanya tapi masa harus berkali-kali gitu. kalau Nanti Arsinya kan nggak dengar dan terus melakukan hal yang nggak bagus, ya masa itu nggak maksud dikasih tahu Arsi. berkali-kali? Maksud itu Arsi. Jadi harus berkali-kali boleh kan? Ya ya udahlah boleh. Bunda sama ayah kan makin hari umurnya makin bertambah. Ketika ayah sama bunda udah tua nanti, Arsi mau nggak ngerawat bunda sama ayah? Kalau memang ada waktu luang gitu boleh deh. Kalau nggak ada waktu luang? Kalau nggak ada waktu luang ya gimana ya? Misalnya Arsi nih kerja gitu ya. Terlalu banyak kerja, bunda boleh negur ke Arsi gini. Kenapa nggak kerja nggak selesai kerjanya? Gitu boleh. Bukan, udah bunda tua nanti. Arsi mau ngerawat nggak ayah sama bundanya? Apa ditinggalin aja? Mau lah. Hah? Arsi bilang memang kalau ada waktu yang buat nggak kerja ya mau. Jadi pulang kerja baru ngerawat. Iya. Oke. Gitu loh. Tapi sesekali bunda boleh nanya kalau udah terlalu lama. Oke. Misalnya nih ya bun, Arsi berantem sama teman Arsi sampai terluka. Bunda akan lakuin apa ke teman Arsi dan Arsi? Bunda akan cari tahu dulu permasalahannya. Bunda nggak akan langsung menyalahkan temennya Arsi, karena bunda harus tahu siapa Ingat yang gak bun? salah. Ini yang Arsi berantem sama cowok. Itu kan saya ceritain, jadi ceritanya gini. Pas itu kan lagi berantem gitu Arsi kan. Arsi dulu emang bandel banget kayaknya udah bun. Kecil emang bandel banget kalau Arsi. Anak paling bandel deh kayaknya Arsi. Enggak ah, Enggak Rek. nggak bisa Pas di diam. Kinderland. Iya, Iya itu bun. makanannya temennya diambil. Iya itu udah tahu kan cowok itu kan kapan lagi nih makan, udah deket aku lagi daripada cewek, ambil aja lah udah. Ini nih enak nih kayaknya. Gak boleh itu ngambil makanan Enak orang. nih gitu. Aku langsung Arsi ambil dong. Cepet keburu dia marah ke Arsi kan. Yang penting udah habisin dulu deh yang gitu. Ya Baru Allah dia baru marah. kakak, gak boleh kayak Habisin dulu deh baru boleh marah deh. Habisin dulu. Gak boleh. Langsung Arsi merasa itu salah gak? salah bun, tapi udah lapar gitu. Karena masih kecil juga belum ngerti ya. Iya belum ngerti. Oke, selama bunda ngerawat Arsi sampai sekarang, ada nggak perilaku bunda yang buat Arsi sedih? Nggak ada. Gak ada, misalnya apa gitu, masa nggak ada? Arsi senang terus sama bunda. Ya demi kebaikan Arsi sih semuanya aman-aman aja sih bun. Oke deh kak. Oke deh kak, ya Allah kamu pinter banget sih kak. Ketika Arsi lihat bunda misalnya sedang bertengkar atau marahan sama ayah, kenapa harus ini sih pertanyaan? Bunda akan bilang apakah Arsi atau jelasin Kayak gimana gitu ya? jelasinnya akan kayak gimana nanti? Mungkin nanti. Bunda nggak mau berantem yang kalau Tom and Jerry sama ayah mah tiap hari kan, kamu juga tahu. Benar yang bunda. makanan Ingat gak bun? lah. Ingat gak bun? Apa? Itu kayaknya lagi ayah pakai peci, pakai sarung marah-marah ke Arsi teriak-teriak. Di studio ingat gak sih? Oh itu kamu salah. Itu bukan berantem sama bunda, itu berantem sama kamu. Orang lagi take vokal teriak-teriak mau sama bunda, mau sama bunda, mau sama bunda. Ya tapi bunda kan juga bunda juga nggak fine-fine aja bun. Ayahnya tuh Ya, kayak tapi kan lagi take vokal, ayah paling gak suka kalau orang lagi take vokal diganggu. Bundanya lagi di dalam ruangan. Arsi nggak bakal ganggu di situ. Ya itu kan menurut Arsi. Jadi kalau bunda sama ayah punya prinsip kalau berantem harus gak boleh depan anak, karena gak mau menciptakan trauma depan anak. Tapi kalau Tom and Jerry atau sayang-sayangan atau apa kan sering depan kalian. Ayah kalau lagi Tapi kalau manja-manja udah yang gitu-gitu nggak boleh. nggak boleh, karena bunda nggak mau anak-anak bisa melihat orang tuanya kayak begitu. Jelek nanti nggak bagus buat kamu. Oke bunda ke Arsi. Arsi bangga nggak sih punya orang tua kayak bunda? Ih pastinya bangga lah bun. Setiap orang tua itu kan punya marah gitu kan. Sama aja kayak bunda bisa marah ke Arsi. Ya kan bunda jarang marah-marah. Iya sama aja kan orang tua juga. Jadi setiap Arsi mau punya bunda, mau orang tuanya bunda nggak apa-apa, mau orang tuanya orang lain juga nggak apa-apa. Nah, Misalnya Arsi Arsi orang terima tuanya aja. orang lain nggak. Tapi bunda gimana menurut Arsi orangnya? Arsi kan udah bilang tadi. Kan Arsi bestinya bunda. Iya. Tempat Bunda. Arsi kalau cerita rahasia kan? Iya bunda Arsi suka ibunya jadi bunda gitu loh. Arsi suka punya ibu kayak bunda. Iya. Gitu. Makasih kakak. Iya. Bun, ketika Arsi udah dewasa nanti, kriteria impian bunda untuk pasangan Arsi. Anak YouTube ini yang bikin pertanyaan nih. Pasangan Agak-agak Arsi nanti nggak klop kayak emang. gimana?
Masih kecil guys, belum ada mikirin pasang-pasangan, gak ada. Dan Arsy alhamdulillah walaupun udah kelas 2 kelas 2 kan dia kayaknya. Ya iya. Kelas 2 gak ada dia mikir-mikir ke gitu-gitu dan masih panjang banget perjalanannya. Tapi kalau ditanya kriteria apa, itu adalah hak Arsy sepenuhnya untuk memilih. Kalau kita bilang yang penting seiman, dan kalau laki-laki dia bertanggung jawab sama kamu, udah itu aja. Oke Bunda gantian. Gak ngerti dia soalnya. Arsy ada yang mau disampaikan gak ke Bunda? Ungkapan perasaan Arsy dari lubuk hati yang paling dalam. Thank you Bunda udah ngurus Arsy dari kecil sampai gede, terus pokoknya udah ngurusin Arsy sampai kerjanya hampir nggak pernah dulu, maksudnya jarang gitu. Nah yang sekarang Arsy banggain itu ke Bunda itu setiap Arsy marah ke Bunda tuh Bunda tetap sabar. Nggak pernah yang kayak ih kamu yang itu. Bunda sabar. Bunda tuh pokoknya the best banget deh pokoknya. Pesan dari hati Bunda yang paling dalam untuk Arsy apa Bun? Boleh disampaikan depan Arsy langsung nggak Bun? Sekarang. Bunda bangga banget. Arsy dulu dibuatnya susah banget. Bukan dibuatnya susah, dipertahankannya susah. Suntik setiap hari selama 9 bulan. Suntiknya tuh suntik apa sih? Sempat kehilangan Arsy, katanya sempat Andi bilang bayinya nggak berkembang. Bunda berangkat, akhirnya Arsy ada lagi. Disuntik sampai berbulan-bulan, Bunda naik kursi roda dan lain-lain. Perjuangannya luar biasa banget. Akhirnya jadinya anaknya juga alhamdulillah. Arsy tuh anaknya baik, Arsy tuh anaknya ramah. Arsy tuh orangnya gak tegaan kalau ngeliat orang di jalan atau apa, Arsy pasti marah-marah untuk kasih uang. Arsy tuh jiwa sosialnya tinggi. Arsy tuh tapi sedikit jutek kalau lagi bad mood. Terus Arsy tuh penyayang. Arsy tuh Bunda banget maunya apa-apa Bunda, dan Bunda seneng karena merasa dibutuhkan sama anaknya. Pokoknya I love you so much. Dia anak yang pintar ya kakak, yang baik ya. Oke guys, udah selesai di talknya sama Arsy. Seru gak kak? Seru banget, tadi ada yang lucu, ada yang sedih juga. Arsy udah gede banget jawab-jawabnya guys, ya Allah gemoy. Nanti kita bikin lagi sesi-sesi ngobrol-ngobrol untuk hal yang lain ya. Oke, sampai ketemu di Deep Talk selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Terima kasih Tuhan kau hadir